pemirsa, kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami bersama saya Nur Hidayah dalam program Magnus Siang. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia, Binali Owner Indonesia Kapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Ada berbagai cara dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Indonesian Chef Association BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood pada Senin 17 Agustus 2020. Peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB seperti yang dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Mereka ikut membantu upaya pencegahan konflik hingga pembinaan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Ada berbagai cara dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Indonesia Chef Association BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood pada Senin 17 Agustus 2020. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah instansi dan lembaga serta organisasi lainnya di seluruh Indonesia ikut merayakannya. Indonesia Chef Association, BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood. Indonesia Chef Association juga menggandeng salah satu perusahaan plat merah. Ketua Indonesia Chef Association BPD Annual Sultra, Odi Kelana menyebut, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai macam kuliner di Sulawesi Tenggara kepada anak-anak. Kan kemarin kita sempat down untuk di kuliner itu sama pariwisata sedikit down, gara-gara ya pandemi. Jadi mungkin sekarang udah mulai agak low, jadi bisa bikin kegiatan untuk angkat lagi supaya pariwisata dan kuliner kita hari bisa sembuh lagi. Cara ini. Ya. Dengan didampingi chef, anak-anak tampak antusias mengikuti lomba memasak ini. Mereka juga mendapatkan sertifikat dan bingkisan sebagai hadiah dan kenang-kenangan usai mengikuti kegiatan. Chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association BPD Sulawesi Tenggara juga ikut berkompetensi dalam memasak dengan tema food carving dan attraction bar. Pada kesempatan ini, perusahaan listrik plat merah unit Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ikut memberikan penyambungan listrik gratis untuk 75 kepala keluarga yang kurang mampu. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Kendari, Dijonet Purnomo Sidi Ashari, menyebut penyambungan listrik ini hanya diberikan kepada 75 kepala keluarga dengan daya 450 volt ampere. Jadi diskon penambahan daya ini nama programnya adalah tambah daya super wow. Kenapa dibilang super wow? Karena memang biayanya betul-betul wow, biaya penyambungannya. Misalnya kalau kita dari daya 900 ke 2200 ya sekitar 2 jutaan kita bayar, sekarang hanya 170.845. Kita ingat tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 12.08.45. Jadi itu hanya khusus untuk pelanggan rumah tangga yang ingin menambah daya dan berlaku dari tanggal 14 Juli hingga 30 September 2020. Jadi bisa dimanfaatkan pelanggan PLN untuk menambah daya di rumahnya jika sering ceklek mati. Itu syarat-syaratnya cukup mudah. Pelanggan bisa melengkapi dengan KTP, ID pelanggan atau nomor meter pelanggan, bisa daftar lewat kantor PLN terdekat atau website PLN, atau bisa juga lewat aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh di Play Store, App Store. Dalam pemberian listrik gratis ini,
Perusahaan listrik melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan masyarakat dipilih melalui basis data terpadu pemerintah yang diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penyambungan listrik gratis ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan meringankan beban mereka di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dari Kendari, Andrea Aurora, Mega TV melaporkan. Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah pihak merayakan momen ini dengan berbagai cara. Salah satunya komunitas pecinta alam merayakannya dengan kemah konservasi dan penanaman 600 bibit pohon. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara. Salah satunya, komunitas pecinta alam Kota Kendari yang merayakannya dengan melakukan kemah konservasi dan penanaman 600 bibit pohon di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Panitia pelaksana melibatkan beberapa organisasi mahasiswa pecinta alam, KPA Kota Kendari, komunitas bersama pemerintah yang dihadiri Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara Manggala Agni, Camat dan Kepala Desa Wolasi. Mereka melakukan upacara 17 Agustus secara sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke lapangan upacara. Dari Kendari, Andrea Aurora, Mega TV melaporkan. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia, Binawi Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Cerita lengkapnya usai pariwara berikut ini. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi gimana? Jadi begini Bapak RT, kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah, bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya.
kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, Begitu. itu Kenapa kita pakai Jawa juga. sama. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di Ya, kampung sini. siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk Ya. memilih, tapi belum Betul. masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga Iya. misalnya begini Pak RT, Iya. ada warga yang datanya double. Ya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita Nah, masukkan. makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami Ya. supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Benggele Ah, yang di belakang sana itu. ya. Yang masalah Pak Benggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT. Nanti pokoknya tenang, nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggele kalau berdua. Oke. Hati-hati ya di jalannya. Hati-hati. Ah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Gantian lah kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kita mau tanya apa rumahnya Pak Benggele. Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din. Iya. Tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Buka masker bukan tanda lain. Oh, iya. Dibaca tanda bukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisa nggak kita pulang ini? Nah, silakan. Maksudnya bisa nggak kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Ya. Kan kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP. Petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Dulu di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana kita? PPDP. Petugas Pemutahiran Data Pemilih. PPDP, bukan PSPB. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, Ya. biar nanti data pemilih itu valid. Nah gitu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, ini, tapi pasti. harus. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga keluar. Tapi asli. Iya, yang asli asli. tante. Iya. Sudah berapa rumah ini kita ada pergi coklit ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga Pak RT sudah. sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan kertas KTP. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma Bapak berempat ya? Bapak- Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani? Ya. Oh, udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak. Belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Mereka belum pernah dapat merekam. Enggak, atau suket. Belum ada. Oh, jarang belum melakukan perekaman kah? orang tidak mau pilih tidak merekam. bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya.
pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, siapa kayak ini? Yang 3 orang ini, adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di-store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Karena Om, kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Kalau pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, satu suara itu berpengaruh dalam untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar lebih cepat mereka mengurus, kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya benar semua. Nah jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. Sekarang begini Om, kami yang namanya juga coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Nah sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS, nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti 4 orang, Bapak, Ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Nanti habis itu tanda tangan Bapak. Iya, tapi kita Tanda tangan dulu Bapak. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu nih nama tas sudah benar ini. Cocoknya. Iya. Kalau begitu Bapak, begini kami mohon izin mau tempel dulu. Ya. Iya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, minta maaf kita tidak jabat tangan karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana? Dari rumah. Tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan gue bawa data juga. Ini. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah ternyata yang dimasuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Tadi kan Pak Erwin juga sudah bilang. Nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau umpama mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti Supaya kami masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E.
Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia, Binali Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia ke-75, Binali Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Pendistribusian ratusan karung beras ini untuk membantu para korban yang terdampak banjir. Aksi sosial ini dirangkaikan dengan touring yang diikuti lebih dari 50 peserta. Ya, hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial dengan judul Bakti Sosial Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kita membagikan sembako sesuai dengan apa yang waktu kita sampaikan, terutama untuk pasca korban bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tolong tetap kita jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, kemudian sarung tangan, dan hari ini saya minta tolong juga dari tim kami, mungkin kita cek suhu dulu sebelum berangkat. Chapter Kendari. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mekdo TV melaporkan. Peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, seperti yang dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Mereka ikut membantu upaya pencegahan konflik hingga pembinaan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Berpatroli di area Blue Line di perbatasan Lebanon dan Israel merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara dan Serda Yazela Agustin untuk menjaga keamanan di Lebanon Selatan. Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat. Alhamdulillah semuanya aman terkendali dikarenakan kita dengan masyarakat Indonesia sendiri dengan masyarakat Lebanon terkenal akan kehangatannya. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, anggota Female Blue Helmet yang tergabung dalam Unit Kerjasama Sipil Militer atau SIMIK ini melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dari pemeriksaan kesehatan hingga pertukaran budaya. Mengajarkan bagaimana memasak rendang, tapi dikarenakan ada bahan-bahan tertentu yang di sini tidak tersedia, rasanya tidak seperti saat kita masak di Indonesia. Sejak pandemi virus corona merebak, sebagian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan warga ditangguhkan, tapi tetap menjalin komunikasi dengan otoritas setempat. Apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan prajurit perempuan, sesuatu yang diakui pemerintah Indonesia. Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut. Karena itu pemerintah bertekad untuk menambah jumlah prajurit perempuan di masa mendatang. Kini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 atau 5% diantaranya adalah perempuan. Berbagai upaya dilakukan PBB untuk meningkatkan peran perempuan dalam UNIFIL, seperti dengan membentuk Female Assessment, Analysis and Support Team atau FAST pada 2015 untuk meningkatkan kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Ini menandai pentingnya peran perempuan dalam memelihara perdamaian dunia, kata Rima.
Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria. Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Pada awal Agustus, mereka ikut dikejutkan dengan ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 178 orang di sebuah pelabuhan di Beirut, sekitar 1,5 jam dari pangkalan mereka. Duta Besar RI di Lebanon mengatakan seluruh anggota kontingen Garuda selamat. KRI Hasanuddin yang biasanya bersandar di pelabuhan itu sedang berlayar menuju Turki saat ledakan terjadi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Semakin banyak penyedia layanan seluler Amerika Serikat kini menawarkan sambungan super cepat 5G. Tapi tak banyak konsumen yang bisa menikmatinya, karena belum banyak yang menggunakan ponsel siap 5G. Tapi ini bisa merubah bila Apple benar meluncurkan iPhone baru dengan kapasitas 5G. Consumer Electronics Show di Las Vegas, negara bagian Nevada, Januari lalu menjadi pameran akbar elektronik terakhir sebelum pembatalan acara-acara serupa akibat COVID. Saat itu sorotan kembali tertuju pada teknologi seluler super cepat 5G. 5G is the 5th generation of wireless that we can access through our devices. And we had 3G and 4G where we are currently today. And 4G was a huge step up because now we could actually stream video and our apps could connect all the time. That was the big improvement. And 5G, imagine the speeds that you have now 20 times faster. Tapi bagi konsumen di Amerika Serikat, peluncuran 5G masih terkendala oleh infrastruktur dan juga kesiapan ponsel pengguna. 5G is here in the United States. It's in many of the networks. They're competing with each other to roll out that network. But the crazy thing is almost none of us can use it because our phones don't support 5G. And even the phones that are out there now aren't full service. They can't get all of 5G all the time. Saat ini Apple masih menguasai pangsa pasar terbesar smartphone di AS dengan penguasaan hampir separuh pasar. Tapi fungsi 5G baru akan tersedia di iPhone terbaru keluaran tahun ini. Biasanya Apple meluncurkan iPhone baru pada September, tapi tahun ini peluncurannya tertunda, terutama karena COVID-19. Tapi karena COVID-19 pula, banyak warga sudah mengalami kenormalan baru yang membutuhkan akses internet super cepat. Dan ini akan meningkatkan tuntutan untuk teknologi seperti 5G. Jadi bukan untuk sekedar mengunduh video secara lebih cepat. 5G will enable new experiences. Something that people are very excited about is virtual reality or mixed reality. And I think that's going to make a big difference, especially in schooling and in training. But it's going to take a while for people to create that type of content. Dengan 5G, ponsel pintar juga tetap cepat bila pun pengguna berada di tempat keramaian seperti stadion. The question kind of lingers out there, is it going to change what we do with our smartphone? Or is there some new device type we haven't thought of yet? Is wearables going to take on a new importance than we've kind of thought of with just a watch on our wrist type of scenario? Di tengah masih banyaknya hambatan peluncuran 5G, sejumlah blog teknologi sudah mulai membahas 6G, teknologi seluler generasi ke-6. Tapi untuk yang itu, pengamat teknologi maupun produsen umumnya memperkirakan peluncuran 6G baru bisa sekitar 1 dekade mendatang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News yang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.